Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu terkait topik termoelektrik. Dengan saya sendiri, Dewi Maharani dengan NIM terakhir 029. Saya Haji Bara Samudra dengan akhir 114. Saya Yusril Anwar Saifullah dengan NIM 40194. Saya David Soto Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 047. Saya Irawan Jaya Negara dengan 3 digit NIM 167. Jadi pertama kami akan menjelaskan terkait pengertian dari termoelektrik. Termoelektrik itu sendiri adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang konversi langsung antara energi termal dan energi listrik melalui fenomena listrik tertentu dalam material padat. Bahan termoelektrik mampu menghasilkan tegangan listrik ketika terjadi perbedaan suhu di antara kedua ujungnya yang kita sebut dengan efek Seebeck, serta dapat menyebabkan perbedaan suhu ketika dialiri arus listrik yang kita sebut dengan efek Peltier. Lalu ada juga kegunaan-kegunaan dari bahan termoelektrik ini. 3 diantaranya adalah pemanfaatan limbah panas. Yang kedua adalah dapat digunakan sebagai sumber daya listrik tanpa bagian mekanis. Yang ketiga adalah sebagai pendingin padat tanpa kompresor. Struktur dari bahan termoelektrik sangat menentukan seberapa baik bahan tersebut bisa mengubah energi panas menjadi energi listrik. Biasanya bahan ini mempunyai struktur kristalin atau susunan atom yang teratur dan dirancang dengan 3 tujuan utama. Pertama, harus punya konduktivitas listrik yang tinggi supaya arus bisa mengalir dengan mudah. Kedua, konduktivitas termal harus rendah supaya perbedaan suhu antara dua sisi bahan tetap terjaga. Dan ketiga, koefisien Seebeck-nya harus besar karena ini yang menentukan seberapa besar tegangan yang dihasilkan dari perbedaan suhu. Bisa di next. Secara umum, struktur bahan termoelektrik terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama, lapisan tipe N dan tipe P, yaitu bagian yang membawa muatan positif atau kita disebut hole dan negatif atau yang biasa disebut elektron. Yang kedua ada substrat, yaitu bahan penyekat yang bersifat isolator, baik secara termal maupun listrik. Ini penting agar tidak ada kebocoran panas atau arus. Dan yang terakhir, kontak logam yang menghubungkan material dengan rangkaian luar agar listrik bisa digunakan atau disalurkan ke perangkat lain. Selanjutnya saya akan lanjutkan bagian material. Material termoelektrik harus memenuhi kriteria utama dengan konduktivitas listrik tinggi, konduktivitas termal rendah, dan koefisien feedback yang tinggi. Material dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu yang pertama, material termoelektrik konvensional, yaitu diantaranya smooth telluride, yaitu terbaik untuk suhu ruang. Selanjutnya, lead telluride, yaitu efisien pada suhu tinggi. Yang terakhir, silikon germanium, yaitu stabil pada lingkungan ekstrim. Selanjutnya yang kedua, yaitu material termoelektrik modern atau nano. Yang pertama, terdiri dari Buterugites. Yang kedua, Half-Fessler compounds. Dan yang ketiga, oxide-based material, yaitu ramah lingkungan dan lebih stabil. Material yang digunakan umumnya berstruktur kristal, semikonduktor, dan proses melalui doping agar menghasilkan efek termoelektrik yang lebih kuat. Untuk karakteristik, saya lanjutkan. Untuk mengetahui seberapa bagus suatu bahan dalam mengubah panas menjadi listrik, digunakan satu parameter utama yang disebut figure of merit atau disingkat ZT. Rumusnya itu ZT sama dengan S kuadrat dikali sigma dikali T per K. Untuk artinya, S itu koefisien Seebeck yang menunjukkan seberapa besar tegangan bisa dihasilkan dari perbedaan suhu. Selanjutnya ada sigma, itu konduktivitas listrik. Semakin besar nilai sigma semakin baik. Selanjutnya ada T. T itu adalah suhu absolut, yang satunya Kelvin. Selanjutnya ada K, yaitu adalah konduktivitas termal. Semakin kecil nilainya semakin bagus. Bisa di next.
Dari rumus yang tadi bisa disimpulkan bahan yang mempunyai ZT tinggi akan jauh lebih efisien dalam mengubah panas menjadi listrik. Biasanya bahan yang layak digunakan secara praktis mempunyai nilai ZT lebih dari 1. Selain itu, bahan termoelektrik yang baik juga harus stabil pada suhu kerjanya, ramah lingkungan, tidak beracun atau langka, dan juga tahan terhadap korosi serta oksidasi. Apalagi kalau digunakan dalam waktu lama atau kondisi ekstrim. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait efek Seebeck dan efek Peltier. Efek Seebeck dan efek Peltier ini termasuk ke dalam prinsip kerja dari termoelektrik itu sendiri. Efek Seebeck merupakan sebuah kondisi di mana perbedaan temperatur yang diberikan pada semikonduktor maupun konduktor akan menghasilkan beda potensial di antara kedua ujungnya. Pada penerapan panas ke salah satu persimpangan yang dibentuk oleh dua konduktor atau semikonduktor ini menyebabkan elektron dinamis. Saat satu sisi koneksi mengalami panas, elektron mulai bergerak ke sisi yang lebih dingin dari dua konduktor. Jika kedua konduktor berbentuk rangkaian, arus searah akan mengalir melalui rangkaian tersebut. Kemudian dapat dilihat di sini ada semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Dan ini adalah tipe N dan ini adalah tipe P. Nah, pada semikonduktor tipe N, pada kedua ujungnya akan diberikan terdapat temperatur suhu yang panas dan yang dingin. Pada semikonduktor tipe N ini mayoritas muatan pembawanya itu adalah elektron. Pada sisi yang panas, elektron cenderung lebih pada sisi yang panas, elektron akan mengalami difusi ke bagian yang dingin. Hal ini terjadi karena elektron berdifusi dari panas yang ke dingin, sehingga pada sisi panas akan terjadi donor ion atau ion AS akan terekspos ke sisi yang lebih panas. Hal ini menyebabkan medan listrik akan menuju ke arah yang lebih dingin. Pada semikonduktor tipe N ini, keadaan seimbang tercapai saat difusi elektron dari panas ke dingin itu seimbang dengan elektron drift atau usaha elektron yang berlawanan arah dengan medan listrik, yaitu dari dingin ke panas. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah semikonduktor tipe P. Nah, pada semikonduktor tipe P ini, mayoritas muatan pembawanya itu adalah Hall. Pada kedua ujungnya juga diberi suhu yang dingin dan yang panas. Hall ini akan mengalami difusi dari suhu panas ke yang dingin, sehingga ion B- itu akan terekspos ke suhu yang lebih panas. Sehingga medan listrik pada semikonduktor tipe P ini berlawanan arah dari semikonduktor tipe N. Nah, pada kedua semikonduktor ini, di tengah-tengahnya akan menghasilkan beda potensial, dan beda potensial ini dihasilkan dari perbedaan dua suhu. Nah, kemudian ada koefisien Seebeck. Koefisien Seebeck ini yaitu S sama dengan delta V per delta T. Untuk tanda dari koefisien Seebeck ini sendiri, bisa dilihat tandanya akan positif jika bagian yang dingin itu lebih positif, dan akan negatif jika bagian yang dingin akan lebih negatif. Untuk koefisien Seebeck pada semikonduktor tipe N akan bertanda negatif, dan semikonduktor tipe P akan bertanda positif. Selanjutnya itu ada efek Peltier. Efek Peltier merupakan efek di mana terjadi perbedaan temperatur yang diakibatkan oleh pemberian beda potensial pada ujung konduktor atau semikonduktor. Saat arus listrik mengalir di dalam sirkuit tertutup, satu persimpangan dari dua logam yang berbeda menyerap energi panas di satu persimpangan dan melepaskan energi yang sama di persimpangan lain. Nah, bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri, dua semikonduktor tipe N dan tipe P itu dihubungkan pada suatu metal, kemudian juga dihubungkan dengan arus DC. Nah, saat arus DC mengalir dari kutub positif ke negatif, elektron dan hole ini akan menyerap energi panas pada bagian metal bagian atas, yaitu body yang terlihat body to be cooled. Nah, panas yang diserap oleh elektron dan hole ini akan menyebabkan metal bagian atas itu akan cenderung lebih dingin.
Nah, elektron dan hole yang menyerap panas tadi akan menuju ke bawah dan melepaskan panasnya pada heatsink, sehingga pada bagian atas akan terasa lebih dingin dan bagian bawah akan terasa lebih panas. Pada gambar sebelah kanan, itu adalah beberapa sel semikonduktor tipe N dan tipe P yang disusun secara banyak agar panas dan dingin lebih terasa. Untuk koefisien peltir sendiri yaitu Pi sama dengan 1/E dalam kurung EC kurang EFN tutup kurung ditambah 3/2 kT. Untuk tanda dari koefisien peltir ini sendiri tergantung pada konvensi yang digunakan untuk pelepasan atau penyerapan panas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan cara kerja. Contoh aplikasinya yaitu pertama ada kulkas mini. Dengan cara kerjanya itu ketika arus listrik DC dialirkan ke modul peltier, terjadi perpindahan panas dari satu sisi modul ke sisi lainnya. Hal tersebut terjadi akibat efek peltier tadi. Kemudian selanjutnya sisi modul yang menghadap ke ruang kulkas menjadi dingin karena menyerap panas dari dalam ruang pendingin. Kemudian selanjutnya itu ada sisi modul yang berlawanan, itu akan panas karena pelepasan panas, kemudian yang diserap dari sisi dingin, ditambah panas akibat resistansi pada listrik tersebut. Kemudian panas dari sisi panas yang dibuang ke lingkungan menggunakan heatsink dan kipas agar suhu panas tidak kembali menaikkan suhu pada sisi dingin, dan kemudian agar modul dapat bekerja secara efektif. Next. Selanjutnya cara kerjanya itu sensor suhu di dalam kulkas itu akan memantau temperatur dan bertugas mengatur arus listrik yang dialirkan ke modul peltier sehingga suhu dalam kulkas dapat dikontrol sesuai kebutuhan. Selanjutnya dengan mengatur besar dan arah arus listrik, suhu sisi dingin dan panas itu nantinya akan dapat diatur. Membalik arah arus dapat membuat sisi dingin dan panas bertukar posisi. Jadi akan terjadi pertukaran posisi pada sisi tersebut daripada kedua sisi tersebut. Kemudian efek peltier ini memungkinkan kulkas mini bekerja tanpa menggunakan sistem mekanis seperti kompresor dan refrigeran sehingga lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan tentunya tidak berisik. Next. Oke, kemudian aplikasi kedua itu ada thermocouple, di mana ini terbuat dari dua jenis logam atau paduan logam yang berbeda, misalnya tembaga dan besi biasanya, yang disambungkan pada satu ujung yang membentuk sambungan panas atau bisa disebut hot junction. Kemudian satu sambungan yang disebut hot junction tersebut sebagai tempat pengukuran suhu dan ujung lainnya disebut cold junction atau reference junction. Ini biasanya berada pada suhu referensi yang diketahui atau konstan. Ketika sambungan panas terkena suhu yang akan diukur dan sambungan dingin berada pada suhu referensi lebih rendah, maka akan terjadi perbedaan suhu antara kedua sambungan tersebut. Perbedaan suhu ini menyebabkan perpindahan elektron di dalam kawat, sehingga timbul gaya listrik atau tegangan listrik yang sangat kecil pada ujung-ujung kawat tersebut. Besarnya tegangan listrik yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan besar perbedaan suhu antara sambungan panas dan dingin. Kemudian tegangan listrik kecil ini diukur menggunakan voltmeter atau alat pengukur khusus seperti multivoltmeter atau multimeter pada umumnya. Kemudian nilai tegangan tersebut dikonversi menjadi nilai suhu menggunakan tabel kalibrasi yang sesuai dengan jenis pasangan logam thermocouple. Thermocouple sendiri itu akan menghasilkan tegangan sendiri tentunya dari perbedaan suhu yang ada, sehingga tidak memerlukan sumber daya listrik tambahan untuk bekerja. Karena tegangan dihasilkan berdasarkan perbedaan suhu sambungan dingin harus diketahui pengukuran suhu menjadi akurat. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Presentasi dari kami, apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.